Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kerajaan Arab Saudi mengumumkan penyelenggaraan haji tahun ini dengan total calon jemaah mencapai 1 juta orang. Namun berapa kuota untuk Indonesia? Hingga kini Arab Saudi masih belum menentukannya. Kementerian Haji dan Umroh di Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa telah mengizinkan 1 juta jemaah baik dari luar negeri dan dalam negeri untuk melaksanakan haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Namun, haji tahun ini hanya terbuka untuk yang berusia maksimal 65 tahun dan telah mendapatkan vaksin COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. Jemaah juga diharuskan mengirim hasil tes PCR negatif COVID-19 maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Allahu Akbar. Tentunya nanti kita harus menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah Saudi terkait dengan yang paling penting bagi kita adalah kuota untuk Indonesia. Nah, ini tentunya pemerintah Saudi sedang mempertimbangkan ya berapa nanti jumlah pasti kuota untuk berbagai negara termasuk Indonesia. Akibat pandemi, antrian calon haji Indonesia harus tertunda dan semakin menumpuk pemirsa. Tahun ini saja, meski kuota haji tiap negara masih belum ditentukan, tapi segala persiapan jelang ibadah haji tetap dilakukan. Lalu bagaimanakah Ampuri menyikapi tahapan yang sedang berjalan saat ini? Karena praktis hanya tersisa 2 bulan saja untuk persiapan ibadah haji. Kita akan konfirmasi selengkapnya bersama Ketua Umum DPP Ampuri, Firman M. Nur. Selamat siang Pak Firman. Assalamualaikum, salam sehat selalu Pak. Selamat siang Mbak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, ini Arab Saudi telah mengizinkan 1 juta kuota haji untuk tahun ini di seluruh dunia. Namun masih belum dipastikan, kita bersabar semua ya pemirsa, berapa kuota calon haji dari Indonesia. Apa nih yang disiapkan atau arahan dari Ampuri sambil menanti kepastian jumlah kuota haji tahun ini untuk Indonesia? Ya, pertama kita mulai dengan rasa syukur tentunya Mbak Widya. Bahwasanya akhirnya pemerintah Saudi Arabia memutuskan akan membuka haji, mengizinkan haji untuk 1 juta jamaah dari seluruh dunia. Ini kami dari Ampuri menyambutnya secara sukacita dan bahagia sekali karena sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan ibadah haji karena masa pandemi. Dan kita berharap haji tahun ini walau masih dalam masa pandemi dan jumlah terbatas hanya 1 juta, karena biasanya ketika sebelum pandemi jumlahnya itu hampir sampai 2,5 juta. Jadi sekarang ini sekitar 35% dari kapasitas dan tetap dilaksanakan dalam masa pandemi. Makanya informasi tentang pelaksanaannya pun disampaikan ada prokes. Di antaranya adalah batasan usia, harus vaksinasi, dan ini penting sekali Mbak Widya. Semua calon jamaah, khusus jamaahnya, terutama yang sudah tunda lunas keberangkatan. Karena tentu yang akan diprioritaskan berangkat pada 2022 ini adalah jamaah yang sudah tunda lunas keberangkatan 2020 yang lalu, yang 2 tahun tertunda. Nah, mereka akan berangkatkan namun tetap sebagian. Karena dari 1 juta ini, berapa jumlah Indonesia dapat belum ditentukan. Namun sebagai gambaran saja, asumsinya, setiap tahun Indonesia itu mendapat kisaran 10 dari 2 atau sampai 12% dari kuota yang ada di Saudi Arabia. Ya, jadi jumlah kita normalnya itu adalah 221.000. Nah, dengan kuota sekitar 2,5 juta. Nah, sekarang 2 juta sampai 2,5 juta. Sekarang ini hanya kuota 1 juta, tentu akan ada sebagian. Namun yang paling penting adalah semua calon jamaah tersebut sudah melakukan vaksinasi lengkap. Karena vaksinasi ini sebuah keniscayaan dan vaksinasi ini perlu waktu proses dari tahapan vaksin pertama dan vaksin kedua. Saya kira itu yang paling penting. Yang paling penting dan keniscayaan tadi ya Pak Firman mengatakan bahwa kita ketahui bersama dalam pelaksanaan haji tahun ini hanya diperbolehkan calon haji yang berusia maksimal 65 tahun dan sudah vaksin lengkap, itu yang paling penting. Nah, apakah Ampuri nanti Pak Firman akan menyesuaikan keberangkatan sesuai aturan ini, lalu ada antriannya begitu atau mungkin ada pertimbangan lain, boleh diberitahu kepada kami? Iya. Secara umum kami langsung bersinergi, berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah kementerian yang akan menjalankan kegiatan ibadah haji ini. Dan bahkan kami sebagai penyelenggara haji khusus ini juga mendapatkan kuota sebagian saja dari kuota nasional, yaitu 8% sebagaimana Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
tentu kita sekarang berkoordinasi betul, lagi mempersiapkan siapa-siapa yang bisa memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut. Kita mencoba menghubungi semua jamaah untuk memastikan mereka telah melakukan vaksinasi dan mereka menyatakan siap untuk berangkat. Namun jangan kita berharap seluruh jamaah sambil menunggu juga tetap optimis bahwasanya jangan sampai nanti ketika ditentukan mereka tidak siap. Itu menjadi kendala. Karena prosesnya tetap first come first serve. Siapa yang mendapatkan duluan dengan kuota yang lebih kecil nomornya tentu akan diprioritaskan untuk berangkat. Diingatkan tadi oleh Pak Firman, saya yakin setelah ini langsung semuanya tergerak untuk melakukan vaksinasi lengkap, insya Allah mendapatkan jatah begitu ya Pak, dari kuota yang sekali lagi kita informasikan masih belum ditentukan untuk Indonesia berapa jumlahnya. Nah Pak Firman, jika nanti telah ada kuota calon haji dari Indonesia, pembagian mekanismenya seperti apa, persentase setiap daerah seperti apa, saya yakin semuanya sangat menunggu sebetulnya kesempatan ini dan tentunya sangat banyak orang yang berharap bahwa saya sudah memenuhi syarat vaksinasi lengkap, usia yang ditentukan juga sudah ada. Namun mekanismenya seperti apa, Pak Firman? Ya, ini yang sedang kami godok bersama Kementerian Agama, Mbak Widya. Ini semuanya kita lakukan. 2 hal dilakukan sebetulnya secara bersama, Mbak Widya. Pertama adalah yang paling penting juga karena mepetnya waktu kurang dari 2 bulan, perlu persiapan di Saudi Arabia, akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya perlu disiapkan. Jadi hotel-hotel yang akan digunakan itu perlu dicek ulang kesiapannya, apakah hotel yang sudah kita kontrak sebelumnya itu masih sekarang sudah siap untuk menerima jamaah atau belum. Itu yang perlu diklarifikasi, verifikasi secara tuntas. Jadi ada tim yang di Saudi Arabia melakukan persiapan untuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi, dan waktu juga sudah mepet. Dan di samping itu di Indonesia juga metode tentang pembagian kuota untuk per daerah dan basisnya segala macam itu juga dilakukan. Tapi tentu semuanya akan berbasis dengan semua ketentuan awal, berbasis dengan persentase berapa yang kita dapatkan dari Saudi Arabia nantinya. Jadi kan sebagai gambaran adalah sebelum masa normal 221.000. Jika kuotanya kita menjadi 100.000, berarti kita hanya mendapatkan sekitar 40% dari kuota sebelumnya. Tentu nanti seimbang, akan adil juga, semua sama rata mendapatkan 40% dari kapasitas sebelumnya. Akan lebih mudah. Tapi memang ada sisi hal, kita semuanya berharap dalam kesempatan menunggu waktu yang semakin dekat ini, dan kita yang penting adalah kami mengapresiasi Kementerian Agama, khususnya Menteri Agama menyatakan bahwa Indonesia tetap akan memberangkatkan haji pada tahun ini. Itu yang paling penting. Itu komitmen itu, sehingga kita melakukan persiapan yang mengarah pada pelaksanaan. Itu yang kita inginkan dalam pelaksanaannya. Dan kami juga di PIHK juga saat ini seluruh anggota kami sudah kami minta untuk mengarrange paketnya kembali. Karena sekarang perbedaan ketentuan tentu perlu disesuaikan dan segala macam. Bagaimana hotel di Saudinya, hotel di Mekah, hotel di Madinah, kemudian pesawat sudah harus mulai di booking untuk keberangkatan jamaah ini. Jangan sampai nanti ada jamaah yang terpaksa berangkat di setelah time limit. Karena kalau haji, Mbak Widya, itu ada time limit pesawat boleh terbang menuju Saudi, itu ada tanggal 5 Zulhijjah atau sekitar 5 Juli kalau nggak salah waktu. Ya. Baik, jadi memang harus ekstra lebih peka dan lebih aktif untuk mencari informasi yang komprehensif begitu ya, dan mengingat juga Pak Firman tahapan yang ada saat ini, lalu mungkin kita bisa melihat pengalaman sebelumnya. Hanya ada waktu kurang dari 2 bulan ini pemirsa dan juga Pak Firman untuk mengakselerasi persiapan keberangkatan calon haji asal Indonesia. Boleh ada himbauan khusus Pak Firman dari Ampuri, pesan mungkin bagi para calon haji yang memang sudah dalam masa tunggu 2 tahun dan sesuai kriteria dari pemerintah Arab Saudi, selain tadi mempersiapkan jeda waktu untuk vaksinasi, bookingan pesawat, hotel dan lain sebagainya, akomodasi dan transportasi. Silahkan Pak Firman. Ya, apa yang saya sampaikan tadi adalah tugas kami sebagai penyelenggara, baik Kementerian Agama ataupun PIHK untuk melakukan persiapan akomodasi transportasi yang baik bagi jamaah, sehingga dalam pelaksanaan nanti semuanya dapat berjalan dengan sempurna. Nah, dari sisi jamaah yang paling saat ini yang perlu adalah tadi kita betul-betul menyiapkan diri kembali, karena haji adalah kegiatan ibadah yang hanya harus menghadirkan fisik kita di tempat-tempat yang telah ditentukan, dan juga perlu kesehatan kita yang maksimal. Nah, tinggal 2 bulan ini, dan kita ketahui selama ini Mbak Widya, haji adalah perlu fisik yang sangat kuat. Pertama adalah kondisi kita pelaksanaan ibadah haji ini di musim panas.
Cuaca diperkirakan antara 45 sampai 49 derajat Celcius, cukup panas. Ya. Kemudian kondisi dalam masa pandemi, jadi perlu mulai mempersiapkan fisik kita sangat baik, mulai berolahraga, mulai meningkatkan imunitas dan sebagainya. Kemudian satu yang paling penting lagi adalah menyiapkan hati, karena ibadah ini perlu dengan hati, ketenangan kita, kekhusyuan kita dalam ini. Kemudian ketawadan kita, karena haji adalah ibadah menyambut panggilan Allah yang kita kenal dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Jadi ini yang perlu juga. Jadi di samping kita mempersiapkan prokesnya dan sebagainya, hati juga kita hadirkan. Kita berharap, Mbak Widya, pelaksanaan ibadah haji yang mepet hampir dalam 2 bulan kita harus persiapkan dengan baik. Yang biasanya normalnya 6 bulan dipersiapkan, ini dapat terlaksana dengan baik. Kesuksesan pelaksanaan ini, kedisiplinan jamaah asal Indonesia akan menjadi barometer bahwa haji tahun depan bisa dibuka secara maksimal atau secara full kapasitas. Sehingga kita bisa mengurangi antrian. Karena kita tahu saat ini di Indonesia, masa antrian jamaah lebih dari 35 tahun ada di beberapa daerah. Tentu kita berharap ini kembali lagi normal dan pandemi setelah berangkat. Dan kita berharap dalam pelaksanaan ibadah haji nanti kita sama-sama di Padang Arafah mendoakan. Karena Padang Arafah adalah tempat yang sangat utama di mana doa jamaah haji akan dijawab Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini sudah berakhir dan kita kembali hidup normal, kembali untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Amin, amin. Terima kasih Pak Firman. Ini saya sampai merinding dan juga sekaligus bersuka cita ya menyambut kabar baik ini. Terima kasih Pak Firman sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.